menetapkan pencapaian dari target-target yang sudah Ibu Bapak susun sebelumnya. Jadi kalau misalnya telah karena besok itu untuk yang UK3 bentuknya bukan portofolio, tapi lebih kepada studi kasus ya. Jadi nanti bentuknya adalah studi kasus. Sudah ada soal yang diberikan oleh asesor. Nanti kemudian Ibu Bapak mengidentifikasi ketercapaiannya seperti apa, dan kemudian mana yang sudah tercapai dan mana yang belum. Tapi dalam aktivitas sehari-hari Ibu Bapak pada saat melakukan pendampingan, nanti itu bisa disesuaikan dengan yang sudah dilakukan. Misalnya tadi ya, apa yang dilakukan, kemudian tingkat ketercapaiannya seperti apa, dan mungkin nanti ada evaluasi kenapa itu tidak tercapai. Berikutnya adalah menyiapkan dokumen hasil kegiatan. Nah, ini laporan yang harus disiapkan apa saja. Sebetulnya kalau biasanya memang pada saat kita membuat pelaporan, setiap program punya format tersendiri. Biasanya bentuknya misalnya Ibu Bapak harus biasanya kita mulai dari logbook, kemudian identifikasi capaian yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan, terus kemudian juga misalnya ada dokumentasi dan sebagainya. Nah, itu yang umum biasanya kita lakukan. Tapi untuk kepentingan sertifikasi ini tidak sampai ke sana. Jadi di sertifikasi ini yang kita lakukan adalah lebih kemudian karena ini bentuknya juga nanti adalah studi kasus, Ibu Bapak mengidentifikasi ulang dan kemudian melakukan evaluasi ulang terhadap capaian-capaian yang sudah diraih berdasarkan studi kasus yang diberikan, seperti itu. Kemudian di sini pada saat kita bicara tentang metodologi, yang pertama pastinya kita juga harus mengidentifikasi pendampingan yang nanti Ibu Bapak lakukan akan seperti apa. Dan seperti saya sampaikan, setiap program pendampingan itu pasti tujuannya berbeda. Sehingga output-nya berbeda, outcome-nya berbeda. Ada yang fokus, misalnya gini, saya sekarang sedang melakukan pendampingan perizinan usaha. Jadi goals-nya adalah aktivitas perizinan usaha untuk UMKM terselesaikan. Mulai dari NIB, misalnya saya dapat target nih sekarang harus membantu 200 UMKM dalam membuat NIB. Nah, itu kan terus dievaluasi. Nah, bentuk pelaporannya bisa dalam bentuk laporan UMKM yang sudah dapat NIB, kemudian aktivitas yang saya lakukan, apakah misalnya saya harus melakukan sosialisasi berapa kali, berapa orang yang hadir, dan sebagainya, itu adalah bagian dari evaluasi-evaluasi yang diberikan. Nah, nanti mungkin kalau misalnya telah ini kan informasinya dari Pemkot Kendari juga bikin program pendampingan, pastinya nanti akan ada model-model pelaporan. Nah, ini yang nanti perlu disesuaikan. Jadi ini real ya, realnya di lapangan seperti apa, tapi pasti nanti antara satu program dengan program yang lain berbeda. Sehingga pada saat kita bicara pengertian pendampingan UMKM juga akan menyesuaikan apakah fokus pendampingannya pada satu spesifik aja seperti yang tadi saya sampaikan, saya fokus hanya di perizinan usaha. Ada misalnya mungkin kalau Ibu Bapak tahu KKMB itu ada program dari Bank Indonesia ya dengan Kemenkop waktu itu, konsultan keuangan mitra bank. Goals dari pendampingan itu adalah bagaimana pendamping itu bisa melakukan pendampingan pembiayaan, akses pembiayaan misalnya. Yang jadi output-nya adalah berapa banyak UMKM yang sudah bisa mengakses pembiayaan. Apakah melalui perbankan, ataukah melalui non-perbankan, dan sebagainya. Itu kan pasti masing-masing punya KPI ya. Nah, KPI itu yang kemudian sebetulnya perlu kita perlu kita pahami. Jadi apakah misalnya KPI yang diberikan, kemudian nanti output-nya apa, outcome-nya apa. Seperti misalnya sekarang ada program UMKM naik kelas, definisinya apa sih? Apakah omsetnya harus omset naik? Apakah misalnya tadi aksesnya terpenuhi? Nanti mungkin kalau Ibu Bapak punya bergabung di program pemasaran atau misalnya program fasilitasi yang lain tentunya berbeda seperti itu. Tapi apapun itu harus kita pasti akan dituntut tadi ya bahwa setiap program pasti punya KPI, pasti punya capaiannya kemana, dan nanti yang itu kita harus menyesuaikan dengan target-target capaian tadi.
Nah, pada saat kita bicara pendampingan, alur prosesnya seperti ini. Yang pertama ada UMKM sasaran pendampingan dengan target yang akan dilakukan seperti apa, kemudian di sekitar UKM itu. Jadi kalau kita bicara bisnis itu kan ada 2 faktor ya, faktor internal dan eksternal. Misalnya nanti kita akan pelajari di UK5, mungkin nanti dengan Bu Nining atau dengan Pak Eko, kita membahas tentang SWOT analysis. SWOT analysis untuk internal bicara strength dan weakness itu ada di internal, tapi kemudian opportunity dan threat-nya itu ada di eksternal. Begitu juga dalam hal yang lain gitu, ada hal-hal internal ya dalam UMKM sendiri, misalnya dari ketersediaan modalnya, dari produknya itu sendiri, kemudian peralatan yang dimiliki, termasuk juga mungkin mental ya, mental kesiapan dari UMKM-nya. Nah, di sisi lain juga ada faktor eksternal atau lingkungan yang mendukung atau menghambat. Nah, tidak hanya mendukung ya, bisa juga menghambat, mendukung atau menghambat kinerja dari UMKM. Contoh misalnya pandemi sekarang. Adanya pandemi kan di satu sisi bisa menjadi penghambat, tapi di satu sisi mungkin untuk beberapa UMKM malah jadi pendukung karena dia peluang untuk pemasaran digitalnya semakin besar. Mungkin di saat orang lain tidak siap untuk digital, kan ada pelaku usaha lain yang dia siap digital, sehingga permintaannya jadi besar, lebih tinggi. Kemudian di proses pendampingan itu sendiri, jadi ada UMKM, ada lingkungan usahanya, kemudian juga ada pendampingan, di mana di sini kan kita mulai dari identifikasi ya, UMKM. Mungkin kalau program biasanya Ibu Bapak mendata UMKM, terus kemudian melakukan identifikasi profilnya, menyusun rencana pendampingan, membuat kontrak, baru kemudian melakukan pendampingan. Nah, berikutnya adalah kita evaluasi bagaimana kondisi sebelum dan sesudah, before and after-nya tuh gimana. Misalnya sebelumnya, dia nggak punya izin, kemudian misalnya sebelum pendampingan itu kemasannya masih biasa-biasa aja, nggak punya PYRT, terus misalnya dari sisi pemasaran juga masih di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan misalnya. Nah, kemudian kan pasti ada target ya. Dengan adanya pendampingan kan harus berubah. Mungkin kemasannya jadi bagus, dia jadi punya izin, dia kemudian juga tempat produksinya jadi lebih terstandar, mengikuti standarisasi yang ada, atau misalnya mungkin yang lain-lainnya lah ya, nanti menyesuaikan. Sehingga nanti dalam pendampingan ini pada saat evaluasi akan kita nilai sama-sama. Sebelumnya, before-nya seperti apa, kemudian setelahnya seperti apa, dan pasca dari kegiatannya seperti apa. Harapannya tentunya adalah bahwa dengan didampingi, maka UMKM yang menjadi menti ataukah misalnya coachee dari Bapak Ibu semua itu meningkat kapasitasnya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tentang laporan. Laporan di sini tentu ada laporan yang disusun ya oleh Ibu Bapak berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil pendampingan, mulai dari identifikasi permasalahan sampai kemudian kegiatan itu selesai. Dan kalau lihat dari tujuannya apa sih adanya pendamping evaluasi ya. Evaluasi yang pertama adalah mengetahui atau mengukur peningkatan kinerja. Jadi dari kualitas, kemudian dari saing UMKM sasaran pendampingan seperti apa. Kemudian realisasinya, berapa persen sih yang terrealisasi? Apakah terrealisasi atau tidak target-target yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semua? Kemudian apakah kinerjanya tercapai atau tidak? Kalau mencapai kenapa? Kalau tidak kenapa? Dan itu kan juga harus jadi bahan evaluasi gitu. Dan yang berikutnya adalah nanti melakukan penyusunan rekomendasi. Karena yang namanya bisnis itu pasti terus berkembang ya. Contoh misalnya pada saat kita bicara UMKM naik kelas. Naik kelasnya dari mana ke mana. Dan setiap institusi itu punya definisi yang tidak sama. Contoh misalnya dengan Kemenkop kita punya program seperti ini, nanti dengan yang lain akan berbeda. Definisi naik kelasnya itu berbeda. Ada yang kemudian sebetulnya kalau yang paling universal itu dari sisi omset ya, omset dan aset. Oh, target omsetnya naik sekian persen, itu naik kelas. Tapi ada juga yang kemudian cukup deh perizinannya aja, yang tadinya nggak punya izin jadi punya izin. Seperti sekarang kan yang program Kemenkop untuk legalisasi usaha itu kan membuat semua usaha mikro itu memiliki izin atau formalisasi usaha.
Tapi apakah itu cukup ataukah misalnya mungkin ada target-target yang lain? Atau misalnya kalau bicara pendampingan ekspor, artinya bos yang sebelumnya nggak bisa ekspor jadi bisa ekspor. Misalnya yang sebelumnya pasarnya belum digital jadi digital. Nah ini kan kemudian target-target yang ingin dicapai seperti apa. Nah sehingga pada saat kita bicara alurnya, apa yang dilakukan ya tadi ya, ada tenaga pendamping, ada lembaga pendampingan, ada UMKM sasaran, dan ada pihak terkait, ya bisa pemerintah, bisa NGO, bisa juga dari pihak swasta gitu ya, dan sebagainya. Nah di sini nanti ada beberapa dokumen, ada dokumen laporan identifikasi masalah dan kebutuhan, ada dokumen laporan perencanaan, dan kemudian dokumen laporan pendampingan. Ini dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian nanti UMKM kan mengisi kuesioner, mengisi kuesioner ya, penilaian pendampingnya udah seperti apa sih, saran dan harapan pendampingan seperti apa. Kemudian nanti dari pihak terkait juga tentunya akan memberikan identifikasi kondisi dan perubahan lingkungan, dan biasanya nanti ada formulir yang harus disiapkan, diisi oleh semua, dan memberikan penilaian hasil pendampingannya seperti apa. Nah ini ada IKU itu indikator kinerjanya ya, indikator, maaf di sini. Ya, ada IKU, ada indikator kinerja yang dicapai seperti apa, terus kemudian prosesnya yaitu tadi ya, jadi inputnya ada UMKM yang didampingi dengan berbagai kondisi ya, mungkin ada yang levelnya mikronya mulai dari pastinya misalnya gini, Ibu Bapak pada saat akan mendampingi PKL itu akan berbeda dengan mendampingi UMKM di tingkat produksi. Atau misalnya UMKM yang benar-benar masih nol dengan UMKM yang sudah berjalan. Yang omsetnya mendekati 2 miliar dengan omsetnya 50 juta tuh pasti beda banget gitu. Nah, nanti di situ itu inputnya dari UMKM dan berbagai hal ya, mulai dari sumber daya pendampingan juga, kemudian kondisi lingkungannya di setiap daerah tidak sama ya, mulai dari politik, sosial, ekonomi, teknologi, kemudian perizinan dan faktor-faktor lainnya ya, dari sisi pasar dan sebagainya. Kemudian diproses bagaimana untuk prosesnya supaya itu terlaksana, keterlaksanaan identifikasi masalah dan kebutuhannya seperti apa, keterlaksanaan dari sisi perencanaan pendampingan, kemudian juga dari pendampingannya itu sendiri ya, dari pendamping di sini ada sebetulnya total ada 42 UK di SKKN ini, tapi yang masuk dalam penilaian ada 8 UK, kemudian tentang pelaksanaan penilaian hasil pendampingan, dan terakhir adalah output. Output itu bisa dari materi ya, dan atau bisa juga dari sisi bisnisnya. Misalnya dari sisi materi kita lihat dari kualitas hasil identifikasi masalahnya, kemudian rencana pendampingannya, outputnya, tadi ya sesuai dengan target-target, apakah itu legalitas dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi bisnis, volume penjualannya apakah terjadi peningkatan, marginnya, pangsa pasar, kemudian analisis bisnis ya dari ROI-nya, ROE dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ini nanti dokumen-dokumen apa sih yang harus dilakukan, harus dibuat, dan untuk nanti portofolio. Untuk nanti studi kasus yang harus dilakukan kita adalah melakukan pengolahan atau analisis data. Sehingga nanti yang Ibu Bapak harus lakukan itu memang ketelitian. Teliti dalam menghitung ya, teliti dalam menganalisis, sehingga nanti apa yang diminta oleh asesor dengan apa yang nanti Ibu Bapak berikan itu sesuai. Karena kan untuk UK3 ini bentuknya adalah studi kasus, jadi sebetulnya penghitungannya sudah ada. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal mengisi form-form yang masih, atau bagian-bagian dari form yang masih kosong, kemudian melengkapi, dan itu yang akan menjadi bagian dari penilaian untuk UK3. Mungkin seperti itu, Ibu dan Bapak. Saya izin stop share dulu. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan kaitannya dengan UK3. Jadi kalau tadi di UK1 ada yang
disusun adalah profil ya, identifikasi profil, terus kemudian yang maaf tadi UK2 rencana pendampingan, dan kalau di OK3 ini adalah pelaporannya. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin di sini pesertanya 3 orang ya, untuk 30 orang kah untuk batch 3 ini? Iya, itu harusnya 30 orang. Tapi yang hadir mungkin ini ya dikurangi Pak Ari, saya, Bu Titi ya. Iya, Jadi 7 ya. Bu Deli juga, WOD Deli. Ada Bu, ya. Ada ini juga ya, Bu Deli juga. Boleh sedikit bertanya, Bu ya? Oh, boleh, silakan. Iya, mungkin tidak secara administratif, cuma lebih kepada ini setelah kita nanti tersertifikasi, berarti nanti ini cantolannya dengan program pemerintah ya, baik pemerintah kota ataupun mungkin nanti jasa kita jadi pakai di desa-desa di daerah lain. Karena tidak mungkin kan kita melakukan pendampingan pergi menawarkan ke UKM. Berarti harus nempel ya, betul, dengan Pak. Ya, tapi sebetulnya begini sih, kalau ini yang saya alami ya. Jadi program ini kan sudah berjalan untuk SKKNI ini. Sejak SKKNI ini berjalan, sebetulnya tidak hanya untuk pemerintah saja. Seperti tadi saya sampaikan, dengan NGO dan swasta terutama ya. Contoh misalnya sekarang yang pakai pendamping bersertifikat itu Jamkrindo. Jamkrindo, terus kemudian juga dari Pertamina itu sudah mulai pakai pendamping bersertifikat. Terus juga kemarin itu malah ada beberapa NGO asing, salah satunya USAID juga kemarin teman-teman yang sudah punya sertifikat itu mereka mendaftar ada di beberapa program, salah satunya USAID. Terus kemudian juga saya lupa ya, tapi ada beberapa program sih yang sudah mulai berjalan, sehingga nanti yang apakah kalau mau ke UMKM, pada dasarnya memang kalau UMKM kan tidak, jadi begini, bagi antara pendamping yang tersertifikat dengan yang pendamping tidak bersertifikat apa? Apapun itu kan setiap profesi pasti punya sebuah standar minimal ya. Misalnya pada saat seorang coach, tugas coach itu apa sih? Atau misalnya bicara mentor, bicara fasilitator, pendamping UMKM secara umum ya melingkupi tadi. Jadi dia harus, bukan harus ya, tuntutannya itu bisa jadi mentor, bisa jadi fasilitator juga, bisa jadi trainer juga gitu kan. Sehingga ada kalanya juga diminta menjadi trainer, ada kalanya juga menjadi mentor, menjadi fasilitator. Jadi kadang-kadang menyesuaikan dengan programnya. Nah, kalau misalnya langsung ke UMKM kan biasanya UMKM lihatnya output ya. Kalau saya didampingi sama dia, benefit saya buat saya apa sih? Apakah misalnya bisnisnya jadi bagus, jadi misalnya telah omsetnya naik, saya jadi dapat izin. Sebetulnya kan kalau UMKM indikator-indikatornya sangat fisik ya. Harus yang kasat mata kelihatan gitu. Mereka nggak akan tanya tentang laporan. Buat mereka nggak penting biasanya. Maksudnya laporan tuh apa yang sudah kita lakukan gitu ya.
tapi lebih kepada output. Nah, tapi memang kalau untuk pemerintah karena ada KPI, sebetulnya sih sebagai seorang pendamping profesional kita sendiri perlu membuat KPI. Jadi kita bikin target, misalnya saya ngedampingin si A, targetnya apa sih misalnya. Karena kan pasti setiap UMKM itu nggak sama, ada yang mungkin tadi ke omset, ada yang ngurus izin, ada yang ngurus apa. Sehingga kalau saya suka menyampaikan juga kepada teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi, bahwa ini adalah sebuah pengetahuan dasar, bahwa kemudian nanti setelah ini atau mungkin sebelumnya juga bisa jadi teman-teman punya pengetahuan yang lain, tapi dengan adanya SKKNI ini kita punya sebuah kriteria, kita punya sebuah standar minimal bahwa pendamping itu harus seperti ini gitu. Karena sebelum 2018 kan nggak ada standarnya ya. Setiap program pasti punya KPI yang tidak sama. Jadi kalau yang udah KPI-nya tinggi nggak ada masalah gitu. Yang kasihan kalau misalnya dia KPI-nya agak rendah, dan nanti dampaknya ke UMKM-nya. Kalau buat pendamping ya, kalau KPI-nya nggak tinggi amat, jadi nggak terlalu capek sebetulnya. Tapi tadi tanggung jawab moral kita aja sih sebagai pendamping, ya harapannya kan kita memberikan yang terbaik buat mitra. Kalau saya sih nyebutnya UMKM itu mitra ya, buat mitra-mitra kita. Mungkin gitu aja Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi kalau UMKM biasanya nggak nanya, udah sertifikat belum gitu, tapi kalau kitanya portofolionya udah tinggi ya buat mereka juga lebih, oh ini udah punya pengalaman nih, akan berbeda sih antara yang pengalaman dengan yang belum. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau Bapak sendiri aktivitasnya apa Pak? Ini usaha di jamu apa ya? Jamu bukan jamu bubuk, tapi baru rintisan. Iya. Ya, jadi kembali lagi pada saat bicara pendampingan, di sini kan mungkin Bapak dan Ibu rata-rata di pelaku usaha. Memang nanti perlu mentransformasi. Jadi di pekerjaan ini tidak hanya dari sisi output, tapi kinerjanya juga dilihat dari pelaporan. Nah, untuk UMKM biasanya kalau individu ya, jadi kita coaching atau mentoring individu, tidak ada target report yang harus kita buat. Paling nanti capaian, misalnya tolak kontraknya, saya pengen ngurusin izin, ya udah izin selesai. Tapi kalau dengan pemerintah, termasuk juga dengan perusahaan ya, misalnya Ibu Bapak dengan Pertamina, mungkin di sana juga banyak perusahaan perkebunan atau tambang yang nanti punya program-program pendampingan UMKM, mereka umumnya meminta kita melengkapi dokumen pelaporan sebagai akuntabilitas aja sih. Jadi apa yang sudah kita lakukan, karena kan biasanya implikasinya ada honor yang nanti kita terima gitu ya. Jadi nanti sebagai pertanggungjawaban dari honornya itu biasanya dalam bentuk laporan kinerja. Nah ini salah satu yang bisa digunakan walaupun tidak harus seperti ini. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Oke, saya coba share screen. Ini sebetulnya ada bukan format tambahan ya. Ini salah satu contoh nanti laporan yang Ibu Bapak harus buat. Ini untuk studi kasus ya. Jadi untuk studi kasus di UK 3 itu bentuknya seperti ini salah satunya. Jadi ada di sini indikator KPI-nya adalah dari nilai penjualan. Dari apakah target omsetnya tercapai nggak sih? Nah, nanti Ibu Bapak tugasnya adalah mengidentifikasi, akan melakukan penilaian tercapaian atau tidaknya. Berdasarkan dari mana? Perbandingan antara sebelum didampingi dengan sesudah didampingi. Jadi di sini kan ada targetnya sekian persen, misalnya targetnya 75%. Ternyata di awal pendampingan, atau misalnya ini nilainya rupiah ya, targetnya 75 juta, ternyata di awal pendampingan 65 juta, akhir pendampingan itu 67. Berarti kan ada selisih ya. Ada 8 juta yang ternyata targetnya tidak tercapai. Nah, di sini dari ini yang digunakan adalah indikator keuangan, nilai penjualan, keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Nah, nanti kan di sini lihat, oh ternyata targetnya 15.
di awal pendampingannya 8 juta, di akhir pendampingannya 16 juta. Kira-kira menurut Ibu Bapak tercapai nggak nih targetnya? Lewat. Tercapai ya, karena dia kan targetnya 15%, kemudian dari pendampingan adalah 16%, jadi targetnya tercapai. Nah, kalau yang ini gimana nih? Targetnya 37,5, di awal pendampingannya 32, di akhir pendampingannya 35 juta. Nyaris. Ya, kita bilang tidak tercapai ya. Jadi kan kalau bahasanya misalnya kita mengatakan iya sudah atau tidak gitu kan. Jadi ini kan yang satu tercapai yang di bawah, yang ini tidak tercapai karena di sini targetnya 37,5, ternyata yang tercapai 35. Tapi di sini kalau lihat pasca pendampingan, apakah tercapai tidak? Tercapai. Tercapai ya. Nah ini juga ini kan kita lihat tercapai. Nah sehingga ini nanti Ibu Bapak yang harus dilakukan adalah tadi. Jadi ini sebetulnya harus teliti ya di sini kalau kuncinya pada saat mengerjakan OK3 itu teliti karena ini harus dihitung. Jadi contoh di sini targetnya adalah 15 juta, awalnya 8 juta, di akhir itu 16 juta, dan pasca pendampingannya 18 juta. Sehingga nanti di sini kita hitung berapa sih target pada akhir pendampingan. Nah di sini ada rumusnya adalah 6 dibagi 4 kali 100%, yaitu akhir pendampingan dibagi ini ya, dibagi di awal ya, dibagi ini di awal pendampingan ya. Ini sebenarnya harus ya, di sini kan ada 6 dibagi 4 berarti 16 dibagi 15 dikali 100%. Nah, ini contoh hasilnya ada 106,67%. Nah, ini yang tadi tidak tercapai ya. Jadi 35 dibagi 37,5 kali 100% hasilnya 97,3. Tapi di akhir di pasca pendampingan ini tercapai. Kelihatannya dari mana ya? Semuanya ada pencapaiannya di sini, ada angkanya 32, angkanya 75, di sini di akhirnya 44. Di sini targetnya 15, di akhirnya 18. Jadi ini hasilnya. Kemudian peningkatan, apakah ada peningkatan penurunan? Jadi di sini ya 6 akhir pendampingan dikurangi 7 bagi 4. Pendampingan dibagi dibagi angka di awal pendampingan. Jadi sebetulnya ini ada rumus-rumusnya Ibu Bapak. Ini ada rumusnya, nanti tinggal dilihat. Tapi ini untuk proses SKKMI aja. Di realnya sebetulnya tadi ya, kalau di realnya biasanya laporan tertulis nanti sesuai format yang sudah diberikan. Jadi ini hanya untuk besok kita SKKMI seperti ini. Kalau nanti contoh aslinya biasanya nggak begini. Biasanya kalau omsetnya berapa, nanti kemudian targetnya berapa, realisasinya berapa. Kalau tercapai kenapa, dan kalau tidak tercapai kenapa. Biasanya seperti itu. Dan tadi dia dilengkapi dokumen lain, mungkin aktivitas dan sebagainya. Misalnya di sini ya, ini kondisinya tidak tercapai. Kemudian di sini juga masih tidak tercapai untuk akhir pendampingan, tapi di paskanya tercapai. Di sini ini tuh kan ya nilai keuntungan bersih targetnya 15 juta. Ternyata tercapai dan di pasca pendampingannya juga tercapai. Nah ini hal-hal yang nanti sebetulnya akan kita bahas di UK 3 ya, seperti ini. Oke, silakan Ibu Bapak jika ya masih ada, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ngantuk nih pemateri. Ya Pak, silakan. Nah, saya ketinggalan tadi Bu, saya mau lihat rekamannya dulu. Oh boleh. Iya.
Nanti juga materi akan disampaikan, Pak. Jadi tadi kita membahas pada saat akan melakukan pelaporan itu apa yang harus dilakukan. Terus kemudian ya tadi saya membandingkan antara aktivitas di nyatanya. Jadi nanti Bu Bapak kalau sebagai pendamping bikin laporan seperti apa dengan ujian yang akan dilakukan di akhir pekan depan seperti itu. Sebetulnya kalau di pelaporan ya kembali ya, kuncinya pasti semua program ada formatnya, tinggal Ibu Bapak nanti membuat laporan sesuai format yang sudah disusun seperti itu. Cuman kalau untuk besok ya bentuknya tadi ya, untuk tanggal 29 itu karena ini adalah studi kasus, jadi tinggal kita perlu menghitung dari bukan buat itu, menyesuaikan laporan yang sudah diberikan, contoh laporan yang sudah diberikan. Silakan ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain silakan. Selamat sore Ibu. Selamat sore, silakan Ibu. Saya Amin Bu. Oh, Pak Amin, maaf Pak Amin. Maaf Ya. Pak, ya. Ibu, ini kan Pak sertifikasi level 4 ya. Iya. Standar dari apa? Saya juga sebelumnya Bu sudah pernah mengikuti sertifikasi level 3 yaitu sebagai instruktur junior. Pelaksanaan sama dengan lembaga ini Bu. Iya, iya. Nah, jika sudah punya sertifikat, karena di sertifikat level 3 itu kami kemarin itu belajar tentang mengenai metodologi, mengenai kriteria unjuk kerja dan lain-lain. Bahkan ada juga training of trainer-nya juga ada. Apakah di portofolio itu dilampirkan atau cukup pengalaman atau SKKN yang pernah diikuti saja? Ya. Dan yang kemudian juga Bu, di dalam melakukan untuk ujian nanti, apakah cukup kita mengambil satu studi kasus atau studi kasus yang kita ambil itu harus berdasarkan SKKNI yang SKKNI UMKM gitu. Atau tidak mesti berpatokan dari SKKNI UMKM kita mengambil umpamanya 1 unit unjuk kerja di standar SKKN ini. Ya. Jadi untuk metodologi level 3 Pak, jadi untuk besok itu sebetulnya kalau Bapak sudah keluar sertifikatnya, sebetulnya cukup sertifikatnya saja Pak yang dilampirkan. Kalau sudah, karena kan salah satu UK-nya itu kan adalah metode pelatihan tatap muka ya. Jadi nanti Bapak sebetulnya nggak perlu melampirkan dokumen-dokumen yang kemarin Bapak ikutkan. Jadi kalau Bapak sudah keluar belum Pak sertifikat BNSP-nya?
ini sementara ini karena dari baru 1 bulan lalu, Bu. Ini kami menunggu ini. Oh, masih proses ya. Sebetulnya Dari gini pan- Pak, Bapak kan Bapak itunya kapan Pak ikut pelatihannya atau ikut sertifikasinya? bulan lalu, Ibu. Oh, bulan lalu. Jadi kemungkinan masih diproses. Minta ini aja Pak, Bapak minta rekomendasi. Jadi biasanya dari LSP itu bisa mengeluarkan rekomendasi apakah kompeten atau belum kompeten. Jadi kalau misalnya telah Bapak sudah kompeten, nanti Bapak bisa minta rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang dilampirkan biasanya kalau sudah pernah ikut sertifikasi. Ibu, kalau pengumumannya sudah Bu, sudah kompeten, sudah ada. Ya, minta rekomendasi aja Pak. Jadi nanti Bapak kontak LSP-nya, Bapak minta rekomendasi dari LSP bahwa Bapak sudah kompeten untuk sertifikasi metodologi pelatihan untuk TOT ya Pak ya. Jadi Bapak untuk TOT Bapak sudah kompeten, nanti diminta rekomendasinya. Jadi nanti itu direkomendasi apa kan karena gini, untuk semua dokumen itu kan tadi biasa ya kita nanti lampirkan ada KTP, ada ijazah, ada pas foto 3x4 warna merah, terus kemudian dengan portofolio ya. Kalau yang sudah mendapat sertifikasi metodologi pelatihan itu tidak perlu mengumpulkan portofolio. Biasanya portofolionya apa saja sih? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi ada beberapa portofolio, tapi karena Bapak sudah ikut metodologi pelatihan dan sudah dinyatakan kompeten, yang perlu dilakukan Bapak adalah meminta rekomendasi Pak. Bapak minta rekomendasi dari LSP, nah nanti rekomendasi LSP itu yang Bapak lampirkan. Jadi nggak perlu lagi melampirkan portofolio. Ya, jadi nggak perlu lagi bikin file presentasi Pak. Kalau yang belum harus, kalau berhubung Bapak sudah dinyatakan kompeten, tapi belum dapat sertifikat kompetensinya, Bapak ini aja, Bapak kirim apa rekomendasinya saja, seperti itu. Siap Bu, siap Bu. Nuhun Bu. Ya sama-sama Bapak. Ya, kan katanya sedang break asar ya di sana. Sudah sholat asar kah? Iya Bu, sudah sholat asar sekarang. Lagi sementara ya. Oke, kalau gitu mungkin 10 menit ya, silakan Ibu Bapak. Jadi nanti supaya tidak terganggu juga jadwalnya, silakan Ibu Bapak sholat asar dulu. Nanti kemudian kita ini kalau di saya belum sih Pak, jadi saya tunggu aja. Silakan Ibu Bapak yang mau sholat dulu silakan, mungkin kita break sholat dulu aja. Nanti kalau sudah selesai silakan masuk lagi ke kelas, ke Zoom ya. Silakan masuk lagi Zoom. Nanti saya akan melanjutkan untuk UK 4. Terima kasih Bu Meta. Ya, sama-sama Pak. Ya. Istirahat dulu kita teman-teman peserta ya. Bapak taruh dulu. Atau yang ibu-ibu ada yang mau tanya sama Bu Meta? Oh boleh, kalau ada yang mau tanya mungkin ibu-ibu sedang berhalangan silakan. Tapi kalau bapak-bapak itu sholat dulu aja deh Pak. Ya, ini nggak konsen. Iya betul. Ya sejam memang kita di sini. Iya betul Pak. Ini di kita masih jam 2 di sini. Maksudnya di saya. Ya di Bapak juga ya Pak Iris ya. Kita masih jam 2 di sini. Oh. Bedanya jauh. Iya Pak. Silakan yang mau tanya Bu.
kaget. Itu ya mau bilang dia lapar padahal dia sudah makan. Baru-baru di mana? Hah? Oke.
Mungkin kalau sudah kembali bisa di ini ya. Apakah sudah ini 12.11 mungkin mudah-mudahan 2.27 2.30 ya kita sudah bisa mulai lagi.
Ya masih ya. Keluar, padahal masih live nih. Lama banget. Ya, kita mulai kembali, Bu Bapak. Ini katanya sudah selesai sholatnya ya. Ya, baik. Kita masuk ke UK 4. Tadi kita sudah bahas tentang UK 3. Jadi di UK 4 ini yang akan kita lakukan adalah melaksanakan pelatihan tatap muka atau face to face. Pelatihan tatap muka ini tidak murni dari unit kompetensi di SKKNI pendampingan UMKM tadi, tapi ini mengadopsi dari SKKNI golongan pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi Pelatihan dan Sertifikasi. Mungkin sebagai informasi di SKKNI ini maksudnya di UK ya, UKP 854.900.017.01 atau melaksanakan pelatihan tatap muka ini digunakan untuk berbagai sertifikasi kompetensi. Jadi contoh, saya beberapa bulan yang lalu juga ikut sertifikasi kompetensi untuk cara produksi pangan olahan yang baik atau GMP. Nah, salah satunya adalah unit kompetensinya tentang pelatihan tatap muka. Jadi tatap muka ini kelihatannya cukup banyak digunakan di beberapa sertifikasi kompetensi. Ini salah satunya untuk juga pendamping UMKM. Maaf, ini suka. Stop share. Mungkin nggak perlu saya slideshow ya, malah ngeheng. Itu sudah murni ya? Dan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi untuk pelatihan tatap muka ini ada beberapa elemen kompetensi. Yang pertama adalah menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran. Di sini yang ingin dilihat adalah bagaimana hubungan kerja antar peserta pelatihan dalam proses pembelajaran. Kemudian hubungan kerja yang baik antara peserta pelatihan dengan instruktur. Jadi di sini diwujudkan dalam bentuk saling memahami peran masing-masing. Kemudian hubungan yang harmonis antara peserta pelatihan dan instruktur dengan situasi lingkungan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk saling memahami peran masing-masing. Kemudian berikutnya adalah menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Di sini ada 3 EK, yaitu materi bimbingan diidentifikasi sesuai dengan situasi pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran simulasi dilaksanakan dengan lancar, tertib sesuai rencana. Dan proses pembelajaran dilaksanakan secara individu, kelompok kecil, dan kelompok besar. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga adalah monitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Ada 3 KUK, yaitu pertama proses pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan situasi pembelajaran.
proses fasilitasi bimbingan pembelajaran dimonitor, dan proses fasilitasi bimbingan pelajaran dilaporkan. Jadi di sini ada konteksnya bagaimana kemudian di unit ini terjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran, mendapatkan bimbingan yang tepat, dan memonitor proses pembelajaran. Ada beberapa alat bantu. Yang pertama alat peraga, kemudian alat bantu melatih. Biasanya kita menggunakan laptop, gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian perlengkapannya ada lesson plan atau session plan, bahan pembelajaran, buku literatur, dan alat tulis kantor. Nah, untuk kondisi ini, karena memang Bapak Ibu bukan dalam SKKNC metodologi pelatihan, mungkin belum semuanya mengetahui apa itu lesson plan atau session plan, kemudian tentang bahan pembelajaran dan sebagainya, sehingga untuk UK4 ini kebijakan yang diambil adalah Ibu Bapak nanti menyiapkan materi pelatihan. Yang pertama, kita portofolio yang pertama adalah undangan. Jadi kalau Ibu Bapak ini pernah ngisi pelatihan, apakah di desa, kelurahan, atau kecamatan, atau mungkin di kampus ya. Jadi kan sekarang banyak nih UMKM diminta mengisi pelatihan, misalnya oleh perusahaan untuk success story. Nah, itu bisa Ibu. Jadi Ibu Bapak yang sudah pernah ikut menjadi narasumber, entah dari desa atau dari manapun, itu silahkan. Jadi nanti harus disiapkan undangan menjadi narasumber. Terus kemudian yang kedua PowerPoint. Nah, ini PowerPoint juga perlu disiapkan. Dan yang ketiga, kalau Ibu Bapak dapat sertifikat, kan biasanya kalau bukan sertifikat peserta ya, tapi sertifikat sebagai narasumber. Nah, kalau Ibu Bapak punya tiga-tiganya, itu silahkan. Tapi biasanya kalau Bapak nggak punya sertifikat narasumber, cukup 2, undangan sebagai narasumber dan PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya disiapkan. Kalau ada undangan, ada PowerPoint, ada sertifikat, lebih bagus. Kalau ada undangan, ada PowerPoint, misalnya Ibu Bapak punya dokumentasi, itu lebih baik lagi. Tapi minimal undangan dan PowerPoint, seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk kelengkapan uji kompetensi ini, mungkin tadi ya cukup portofolionya 2. Tapi sebetulnya kalau saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti sebagai pendamping memang suatu saat Ibu Bapak juga akan diminta melatih. Jadi pada saat Ibu Bapak melatih, nanti yang perlu disiapkan adalah tadi Pak Amin ya. Tadi Pak Amin menanyakan apakah harus berbasis kompetensi. Kalau pelatihannya berbasis kompetensi lebih bagus. Karena apa? Kalau kompetensi itu kan sudah hasil uji ya. Artinya itu hasil diskusi yang panjang, hasil FGD, beberapa asosiasi kumpul, misalnya di sini apa ya? Unit kompetensinya tentang pemasaran digital gitu ya. Mungkin Ibu Bapak kalau kita bikin pelatihan pemasaran digital secara umum, materinya bisa dari mana saja. Tapi kalau berdasarkan kompetensi, itu kan sudah jelas runutan materinya apa, target capaiannya apa. Misalnya gini, setiap pelatihan punya tujuan. Misalnya tujuan pelatihan adalah supaya peserta mengetahui cara menggunakan smartphone misalnya. Nah, itu kan nanti ada apa tahapan-tahapannya dan sebagainya. Tapi kalau tanpa uji kompetensi, kadang-kadang kita suka-suka. Misalnya Ibu Bapak mungkin pernah ikut pelatihan ya. Ikut pelatihan yang kadang-kadang ini materinya kemana sih gitu ya. Kan ada istilahnya gini, kalau di UMKM tuh ada istilahnya, atau di pengusaha tuh ada materi daging gitu ya. Wah, ini materinya daging banget nih gitu kan. Padahal sebetulnya kan yang dimaksud itu materi yang manfaatnya terasa. Jadi bentuknya mungkin bisa jadi tutorial atau apapun, tapi kembali lagi sebetulnya namanya pengetahuan kan tidak selamanya juga dalam bentuk praktek ya. Jadi sebetulnya juga nanti bergantung kepada apa materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Sehingga nanti pada saat Ibu Bapak akan melakukan menyiapkan bahan materi, yang pertama adalah tadi idealnya kalau
pelatihan itu berbasis kompetensi. Nanti caranya Bapak Ibu nggak susah, tinggal klik di Google gitu ya, bisa googling, cari SKKNI-nya apa. Nah, apa sih yang kemudian spesifiknya? Mungkin saya ngambil contoh ya, saya ambil contoh saja SKKNI yang sedang kita susun, yang sedang nanti Ibu Bapak akan ikuti. Misalnya ini nih, jadi judul pelatihannya adalah membuat laporan penilaian hasil pendampingan UMKM. Materinya ngambil dari mana? Materinya ngambil dari kriteria unjuk kerja. Misalnya di sini materinya adalah elemen kompetensinya menyiapkan bahan dan rencana laporan penilaian hasil pendampingan. Nah, nanti di sini kan ada 3 kriteria unjuk kerja. Misalnya nanti untuk KUK 1 mau berapa halaman, KUK 2 berapa halaman, dan berikutnya. Nah, ini contoh saja yang nanti Ibu Bapak bisa susun seperti itu. Sehingga pada misalnya kalau Ibu Bapak mau bikin materi cara membuat abon gitu ya, SKKNI itu ada atau misalnya di sini menyiapkan bahan praktek. Nah, itu sebenarnya tinggal di googling SKKNI saja mana yang ada atau tidak. Jika SKKNI-nya yang ada, Ibu Bapak nanti tinggal menyalin sesuai dengan SKKNI-nya. Sebentar ini, maaf ya. Kalau surat tugas dari pimpinan lembaga sendiri membawa materi atau sebagai pembicara di lingkup kerja sendiri, tapi di daerah lain, artinya saya tidak perlu diundang sebagai pembicara karena memang sudah tugas rutin. Bikin undangannya aja, Pak. Jadi bikin undangannya aja. Sebetulnya kan undangan ini lebih sebagai sebuah bukti ya. Kalau memang seperti Bapak atau Ibu sudah terbiasa memberikan pelatihan internal, mungkin berkala, tapi nggak apa-apa. Karena kan di situ, apalagi kalau misalnya taruhlah si pelatihan ini Ibu Bapak juga buat laporannya, itu akan lebih bagus lagi. Jadi lebih lengkap kan. Biasanya kalau di dalam laporan pelatihan lengkap ya. Mulai dari ada undangan, narasumbernya siapa, waktunya kapan, pesertanya siapa, terus kemudian mungkin nanti ada PowerPoint-nya, ada dokumentasinya, ada absensi. Kalau bisa sampai selengkap itu lebih bagus. Tapi kalaupun misalnya taruhlah minimal ada undangan dan PPT itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya tahu lengkap sampai laporan segala macam, boleh. Jadi di sini, maaf ini Bapak atau Ibu ya, Ode Delius, pakai surat tugas boleh. Jadi kalaupun saya nggak surat undangan, surat tugas aja boleh. Surat tugas dan bahan presentasi ya. Jadi nanti Bapak ditugaskan oleh, jadi maksudnya nanti surat undangannya kan undangan ke instansi atau ke lembaga, nanti lembaga yang menugaskan Bapak atau Ibu untuk memberikan pelatihan. Boleh, sangat-sangat boleh. Kemudian kita masuk materi lagi. Keempat. Ya, jadi di sini harapannya materi yang nanti diberikan itu targetnya jelas, kemudian juga capaiannya jelas. Artinya si peserta tuh merasakan bahwa ternyata ikutan pelatihan tuh manfaatnya ada, karena memang clear ya, setiap acara kegiatan kan ada tujuannya apa, dan itu juga disampaikan. Nah, di sini hubungan kerja pada situasi pembelajaran antara instruktur dan peserta kan juga pasti masing-masing punya tujuan ya. Peserta ikut tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan, kemudian instruktur juga hadir tujuannya untuk membagikan pengetahuannya kepada peserta, dan di sini harus ada komunikasi yang efektif baik antara peserta maupun juga narasumbernya. Sehingga kalau misalnya memang dengan Ibu Bapak yang sudah mengikuti pelatihan, karena memang itu pelatihan yang khusus tentang cara mengajar, metode mengajar yang baik seperti apa, atau cara memberikan training, metode yang memberikan training yang baik seperti apa, tentunya mungkin akan lebih optimal. Tapi kalaupun belum, tadi ya dengan bukti itu. Nah, yang harus diperhatikan dalam pelatihan, yang pertama peserta pelatihan. Jadi nanti suatu saat Ibu Bapak mengajar, mengisi training, kita harus lihat pesertanya siapa. Karakteristiknya di mana? Misalnya antara peserta UMKM yang, maaf ya, UMKM anak muda sama UMKM yang udah di atas 50 tahun kan pasti beda ya. Mungkin cara respon mereka, terus kemudian yang pendidikan, yang satu sekolah dasar, yang satu udah lulusan perguruan tinggi.
Yang satu tinggalnya di perkotaan, satu di pedesaan. Nah, itu biasanya responnya berbeda. Kemudian waktu dan tempat pelatihan itu juga perlu diperhatikan, bentuk pelatihannya seperti apa, tempatnya di mana, di dalam ruangan atau di luar ruangan, apa yang kemudian nanti perlu disiapkan dan sebagainya. Tujuan pembelajaran itu juga harus disusun, materi itu jelas ya, karena kita nggak bisa menyampaikan pelatihan kalau nggak punya materi. Nah, metodenya gimana? Apakah mau teori, mau praktek, ataukah misalnya kita mau andragogi ataukah pedagogi, nanti juga perlu menyesuaikan. Peralatan dan perlengkapan. Nah, seperti misalnya sekarang kan saya daring nih dengan Ibu, mungkin saya cukup perlu handphone dan materi. Tapi kalau misalnya nanti bentuknya tetap muka, mungkin saya perlu whiteboard. Bisa jadi misalnya saya butuh chart dan sebagainya. Atau misalnya nanti kalau praktek nih, praktek masak gitu ya. Nah, ternyata pelatihannya praktek bikin roti. Nah, artinya kan Ibu Bapak mungkin butuh oven, butuh bahan masak dan sebagainya. Kemudian lingkungan pembelajarannya seperti apa? Apakah di tadi ya dalam ruangan, mungkin di kadang-kadang kan kita suka ngajar, diminta ngajar di dalam misalnya di kantor desa gitu ya. Ternyata di situ ada sedang ada aktivitas silih mudik dan sebagainya, kan itu juga nanti kita perlu perhatikan. Atau misalnya ngajarnya di mall. Kebayang, saya juga pernah sih ngajar di mall, jadi pas kita lagi asik-asik ngajar ada musik dari counter sebelah gitu kan. Tapi kan tetap gimana caranya kita harus bisa menarik perhatian